Kita akan belajar tentang kenapa sebetulnya saya merekomendasikan carousel Instagram gitu ya untuk apapun jenis account yang Anda sedang kembangkan sekarang gitu ya. Jadi memang dengan menggunakan carousel di Instagram gitu ya, kita bisa membuat sebuah konten yang memberikan value tinggi atau utuh lah, boleh saya bilang gitu ya, tanpa mengorbankan visualnya gitu ya. Jadi kalau Anda amatin sebetulnya ada perbedaan besar dari carousel dan single image gitu ya. Kalau langsung saya berikan contoh gitu ya. Kalau Anda coba bandingkan gitu ya gambar yang kiri dengan gambar yang kanan. Gambar yang kanan itu adalah contoh postingan dari English Fit gitu ya. Jadi kalau Anda lihat itu yang di sebelah kiri dia menampilkan banyak informasi dalam satu gambar gitu ya. Problem yang muncul adalah tulisannya terlalu kecil biasanya gitu ya, dan secara visual kan kurang engaging, kurang menarik gitu ya, kurang menstimulus secara visual kita. Nah, dibandingkan dengan yang kanan gitu ya, konten slide itu kan banyak gambar nantinya ya, kurang lebih ya maksimum 10 slide gitu ya. Tapi Anda bisa melihat bahwa secara visual orang lebih akan tertarik dengan yang kanan gitu ya pada umumnya atau kebanyakan. Jadi ini contoh langsung gitu ya, seperti perbedaan single image dengan karena dalam single image kan Anda harus memasukkan semua informasi ke dalam satu gambar. Nah, problemnya muncul saat Anda masukkan terlalu banyak informasi, secara visual akan tampak terlalu kurang nyaman untuk dilihat gitu ya. Sedangkan carousel Anda punya kanvas yang lebih besar, yaitu dalam 10 bentuk gambar Anda bisa nyantai, cukup nyantai gitu ya, menyajikan informasi step by step gitu ya, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian Anda juga bandingkan salah satu konten saya gitu ya, yang di kanan, dibandingkan dengan yang konten di sebelah kiri. Kalau Anda lihat, mungkin tone yang dipakai itu mirip-mirip gitu ya, tetapi secara visual jatuhnya berbeda gitu ya. Informasi yang ditampilkan di gambar sebelah kiri itu terlalu overload, terlalu banyak gitu ya, sehingga jadi secara visual agak letih untuk membacanya dibandingkan dengan yang kanan. Karena yang di kanan, Anda bisa langsung melihat bahwa headline-nya ini, kemudian Anda bisa melakukan namanya slide gitu ya. Nah, selanjutnya jadi keunggulan konten carousel itu adalah secara visual stimulus dia lebih tinggi dibandingkan dengan single image, itu udah pasti. Jadi kalau kita bicara tentang gambar ke gambar gitu ya, antara single image dengan carousel. Nah, kemudian selanjutnya konten carousel itu bisa mengubah kebiasaan orang gitu ya, dari scroll to swipe. Jadi kalau single image, kalau Anda sadarin, orang bisa cepat sekali untuk scroll saat dia baca satu gambar, dia akan scroll. Dia akan next ke konten berikutnya, konten berikutnya, konten berikutnya. Sehingga read time atau watch time konten Anda gitu ya, itu rendah gitu ya. Jadi watch time itu adalah durasi ya. Durasi konsumsi konten Anda itu rendah dibandingkan dengan carousel karena dia harus berhenti di postingan kita dan dia melakukan swipe gitu ya. Swipe 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 sampai 10 kali misalnya gitu ya. Durasi waktu untuk mengkonsumsi konten kita itu lebih lama. Itu yang Anda harus sadarin, bahwa Anda mengubah kebiasaan follower Anda untuk mengkonsumsi konten Anda lebih lama, sehingga Anda bisa menjadi brand authority lebih cepat di dalam niche yang Anda sedang jalanin atau Anda kembangkan, seperti itu. Kemudian juga konten carousel memungkinkan kita menyajikan informasi lengkap dalam satu konten gitu ya. Berbeda dengan single image. Biasanya tuh kebanyakan orang akan membuat grid dulu ya. Jadi posting satu, 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 satu. Misalnya ada 7, dia kan posting 7 postingan. Atau misalnya dia posting 6 postingan. Jadi dia buat 6 postingan yang nyambung gitu ya. Nah, itu pun juga susah untuk dibaca atau kurang nyaman untuk dibaca dibandingkan dengan carousel gitu ya. Jadi tidak perlu memecah-mecah post, Anda bisa menyajikan semua satu hal gitu ya, satu informasi atau satu topik gitu ya, satu topik ke dalam satu konten yang sama. Itu enaknya carousel. Itu kenapa banyak save yang terjadi pada konten yang jenisnya carousel, karena memang uh, jenis konten carousel itu yang menyajikan informasi yang cukup lengkap gitu ya. Jadi carousel juga memiliki interaksi yang paling tinggi, boleh saya bilang gitu ya, dibandingkan tipe konten lainnya, karena selain dari like dan komen gitu ya, Anda sadarin bahwa konten yang punya atau informatif yang sangat berguna sekali itu lebih mudah untuk di-share orang, jadi shareability-nya tinggi gitu ya. Kemudian save-nya tinggi karena orang pengen baca lagi dan lagi, dia nyimpan konten kita untuk dibaca ulang gitu ya. Apalagi semakin valuable atau informatif konten Anda gitu ya, atau semakin lucu misalnya dia orang pengen kasih lihat ke temannya atau ke keluarganya gitu, dia akan save konten Anda. Jadi berlaku buat semua gitu ya.
Kemudian, kalau Anda lihat di sini saya punya studi data personal gitu ya. Jadi akun by Nico Judis itu dicatat mulai dari 1 Maret sampai 31 Maret gitu ya. Kalau Anda lihat, saya memang sengaja tidak posting beberapa waktu, hampir sekitar 2 minggu ya. Saya tidak posting 2 minggu atau jarang posting selama 2 minggu terakhir untuk ngetes kalau misalnya engagement rate-nya kita turun, gitu ya, apa yang terjadi dengan growth-nya, seperti itu. Jadi yang saya temukan adalah ada pola yang mirip antara pertumbuhan followers, ya, jadi pertumbuhan account, dengan namanya interaksi atau engagement rate kita sebutnya, gitu ya. Jadi semakin tinggi, yang saya temukan adalah semakin tinggi tingkat interaksi konten dan akun, gitu ya, semakin besar juga atau semakin tinggi juga pertumbuhan akun tersebut, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat, di kurva atas, grafik atas dan grafik bawah, gitu ya. Anda bisa melihat bahwa followers, perubahan follow atau peningkatan followers saya di awal-awal bulan Maret, gitu ya, itu tinggi sekali. Jadi penambahan follower harian bisa sampai 800, 1000, 800, 700, 800, kemudian drop langsung ke 500, drop langsung ke 300. Jadi kalau Anda lihat, itu juga sejalan gitu ya. Artinya polanya mirip, pattern-nya mirip saat kita melihat engagement rate juga. Jadi engagement rate-nya 14%, 13% gitu ya. Followers change atau peningkatan followernya masih bagus gitu ya. Saat dia drop ke 8%, dia langsung turun juga sedikit peningkatan followersnya. Kemudian semakin drop saat engagement rate-nya juga turun menjadi 4%. 4% sampai 5%. Juga followers-nya juga turun. Jadi cuman bertambah sekitar 300, 200 gitu ya per hari. Tetapi semakin lama saya tidak post gitu ya, Anda bisa lihat followers change saya turun sekali. Jadi artinya account-nya jadi dalam tanda petik nyaris mati gitu ya, agak mati karena ya saya nggak tahu juga kenapa. Artinya engagement rate steady, artinya tidak berubah gitu ya, karena tidak ada penambahan konten baru. Tetapi followers-nya yang mati ini juga relevan dengan semakin lama kita tidak posting di Instagram gitu ya, semakin mati akun tersebut gitu ya. Kalau akunnya tidak akan bertumbuh. Jadi Anda paham bahwa ini sesuatu yang inline sekali dan saya buktikan dalam bentuk angka gitu ya. Jadi metrik yang sangat jelas komparasinya gitu. Jadi Anda harus paham gitu ya. Anda harus paham atau Anda harus ingat baik-baik, bukan harus paham ya. Anda harus ingat baik-baik kalau Anda ingin mendapatkan pertumbuhan follower akun yang baik atau yang tinggi gitu ya, maka Anda wajib menjaga kalau misalnya engagement rate Anda udah bagus. Kalau misalnya engagement rate Anda rendah, maka Anda harus tingkatkan engagement rate Anda gitu ya. Jadi ini adalah aturan main yang saya lihat di Instagram dan sangat krusial untuk pertumbuhan akun Anda. Jadi Anda perlu ingat baik-baik bahwa engagement rate atau ER itu sangat penting di Instagram. Makanya kenapa saya menggunakan carousel lebih banyak, karena itu adalah salah satu jenis konten yang memang memiliki tingkat interaksi yang kuat gitu ya. Selain dari memang karena engagement rate itu merupakan sinyal kuat ya, relevansi antara konten dengan pengguna Instagram atau pembaca. Kalau Anda sudah ikutin beberapa video saya yang sebelumnya gitu ya, Anda tahu bahwa Instagram itu pengen penggunanya betah gitu ya saat mengkonsumsi konten Instagram. Makanya Anda perlu membuat konten yang relevan, yang buat orang betah gitu ya, membuat pembaca betah sehingga Anda dapat privilege yang baik gitu ya. Dan salah satu metode yang paling baik untuk mendapatkan IR bagus menurut saya adalah carousel, karena Anda tidak mengorbankan keempat metrik interaksi itu, baik itu like, comment, share, dan save gitu ya. Karena carousel bisa dapat keempatnya atau lebih mudah lah untuk mendapatkan keempat metrik tersebut. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam penjelasan kali ini gitu ya. Jadi alasan saya membuat carousel dan kenapa juga Anda sebaiknya memulai membuat carousel adalah ya karena itu adalah jenis konten yang sangat mudah untuk mendapatkan interaksi max atau penuh gitu ya. So kurang lebih itu yang saya ingin jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.